Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang baik. Sekalipun karena pandemi, kita masih belum beribadah bersama-sama di gedung gereja, namun kita tetap dapat beribadah di rumah masing-masing. Masa pandemi tidak memudarkan kerinduan kita untuk tetap bersekutu dan beribadah. Saya percaya saudara-saudara telah menyiapkan tempat untuk beribadah, menyiapkan diri, hati, dan pikiran untuk datang berjumpa dengan Tuhan hari ini. Selanjutnya untuk mengetahui kegiatan-kegiatan di Gereja Kristen Jakarta, dapat dibaca melalui warta gereja yang ada di website www.gkjjakarta.org. Kini marilah kita bersekutu dan bersatu hati dalam ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Neni Suprihartati, MTH. Ibadah Minggu Paskah keempat ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
silakan duduk. Keberanian mengikuti jejak gembala yang baik, mencintai sesama secara tulus harus disertai pengorbanan. Petrus dan Yohanes yang dipenuhi Roh Kudus berani bersaksi tentang Yesus Kristus yang telah dibangkitkan Allah, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Pemazmur pun dalam Mazmur 23 ayat 4 juga mengungkapkan keberaniannya melewati lembah kekelaman karena Allah menyertai kehidupannya. Sebagai gembala yang baik, Kristus telah mengorbankan hidupnya bagi kita. Kita pun harus tulus memberi hidup kita bagi sesama. Marilah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Yesus Tuhan kami, saat seorang murid bermaksud membela-Mu dengan menebas telinga seorang hamba imam besar di antara serombongan penangkap-Mu itu, dengan lembut Kau pungut daun telinga di tanah yang telah berlumur darah, lalu Kau sematkan kembali di kepalanya, persis sedia kala dengan sempurna. Yesus Tuhan, saat para prajurit dengan angku dan biadab merajang, lalu menggantung tubuh-Mu di tiang salib di Bukit Tengkorak, pun dengan meringai menahan kesakitan, Kau tetap ucap kata lembut, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Teladan sikap-Mu itu sungguh jauh dari keseharian kami yang mengaku-aku sebagai murid-Mu. Jantung kami yang gampang geram membara manakala hak terusik, bagaimana mungkin kami mampu memberi diri kepada sesama? Yesus Tuhan, ajarkan kami tentang ketulusan, layakkan kami menjadi pengikut setia-Mu, ampunilah kesalahan kami. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan seperti dinyatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, terpujilah Tuhan yang baik pada kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam karena kasih karunia serta
Kita berdoa. Kami bersuka cita selalu ya Tuhan, karena kebangkitan Kristus telah menjadi bukti nyata Engkau memenangkan maut, mengalahkan kerajaan maut. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama kami menyiapkan diri kami, hati dan pikiran kami, untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang menolong kami semua ketika kami mendengar firman-Mu, merenungkannya. Bahkan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami bukan hanya menjadi pendengar, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 12. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bermazmur dari Mazmur 23. Ku
Bacaan yang ketiga, bacaan kedua, 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah-perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ketiga, bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayat 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayat 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku,
oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu bersamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu bersamanya. Haleluya. Akulah gembala yang baik. Itu yang dikatakan Yesus di dalam bacaan kita di Injil Yohanes. Dan Yesus 2 kali mengatakan itu, akulah gembala yang baik. Saudara-saudara, kalau saya membuat pernyataan seperti Yesus membuat pernyataan, saya mengatakan begini, sayalah pendeta yang baik. Saya pendeta yang baik loh. Kira-kira apa respon saudara? Apa yang mau saudara katakan? Yang di rumah, boleh juga WA ke saya ya. Apa respon saudara ketika saya mengatakan, saya ini pendeta yang baik loh? Mungkin ada yang mengatakan, ih pede amat ya. Ih GR amat ya. Sombong amat ya, ngaku-ngaku baik. Saudara-saudara, rasanya aneh memang kalau diri kita sendiri membuat pernyataan tentang kebaikan kita. Ya tadi bisa jadi justru saya dipandang sebagai pendeta yang tinggi hati, padahal seharusnya pendeta itu rendah hati. Karena pada umumnya sebutan baik untuk diri sendiri itu dinyatakan oleh orang lain, bukan oleh diri saya sendiri. Kalau begitu bagaimana dengan pernyataan Yesus? Ketika Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Apakah kita akan mengatakan, oh Yesus itu geeran, oh Yesus itu sombong, Yesus itu mau mengaku-ngaku dirinya baik. Tetapi Yesus tidak hanya berhenti mengatakan, akulah gembala yang baik. Ia melanjutkan perkataannya dengan memaparkan bukti apa itu gembala yang baik. Yesus katakan ada perbedaan antara gembala dengan orang upahan. Kalau yang disebut gembala itu dia pemilik domba itu. Yesus katakan sedangkan seorang upahan bukan gembala. Karena dia bukan pemilik domba itu sendiri. Itu bedanya. Jadi kalau orang yang menggembalakan atau menggembalakan itu apa ya bahasa Jawanya ya? Ngangon ya. Ngangon domba, ngangon kambing, itu bukan miliknya, dia tidak bisa dikatakan sebagai gembala. Dia orang upahan kalau dia bukan pemiliknya. Sedangkan yang disebut gembala itu adalah pemiliknya. Yesus membandingkan gembala dengan orang upahan dalam bacaan kita di Yohanes tadi. Gembala itu memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Sedangkan orang upahan itu lari ketika serigala datang. Kalau dalam bacaan tadi kita bersama bermazmur dari Mazmur 23, itu respon dari Daud dari umat yang mengatakan, Tuhan gembalaku yang baik. Kalau Yesus mengatakan aku gembala yang baik, di Mazmur itu respon dari umatnya. Tuhan itu gembala yang baik. Dikatakan dalam Mazmur tadi, gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghiburan buat aku. Aneh juga ya, gada dan tongkat kok itu yang menghibur. Kenapa? Gada itu biasa dipakai kan untuk mengusir serigala, untuk memukul.
binatang buas, serigala biasanya yang akan menerkam domba-dombanya. Sedangkan tongkat itu dipakai kalau Yesus mengatakan dalam Yohanes tadi, ada domba lain yang kutuntun, atau dombanya sendiri kalau sudah jalan gitu kan, domba kan biasanya dalam satu kawanan. Tapi ada yang mau keluar gitu. Ada yang mau jalan sendiri, di sana kok ada rumputnya yang agak bagusan ya. Lalu tongkat itu dipakai untuk mengembalikan ke dalam kawanan. Jadi gembala tuh bawahnya itu. Tapi kalau orang upahan, ketika lihat ada serigala, dia tidak mengeluarkan gadanya, dia tidak memberikan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya. Tapi dia lari dan membiarkan domba-dombanya diterkam dan dicerai-beraikan oleh serigala. Gembala itu mengenal domba-dombanya. Sedangkan orang upahan tidak mengenal domba-dombanya. Dia hanya menghitung aja, domba yang saya urusin ini, yang saya angon ini ada 50. Ya dia hanya menghitung aja 50, nanti kalau udah selesai ada 50. Tapi kalau gembala, dia mengenal dombanya. Ini domba yang begini, ini domba yang begitu. Gembala itu dikenal oleh dombanya. Tapi orang upahan tidak dikenal oleh dombanya. Gembala itu menuntun domba, bahkan domba lain kalau dilihat ini kok ada domba tapi nggak ada gembalanya ya, di luar dari kandangnya, di luar dari kawanannya, maka dia akan menuntun. Yesus katakan ada lagi domba-domba yang bukan dari kandang ini, domba-domba yang harus kutuntun juga karena mereka akan mendengarkan suaraku. Tapi kalau orang upahan, bodo amat, itu bukan saya yang ngurusin, gak peduli. Itu bukan domba yang saya harus mengurusi karena saya dibayar. Itu perbedaannya gembala dengan orang upahan. Dan itu yang mau Yesus katakan. Ketika Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, dia memberikan bukti nyata tentang apa yang dilakukannya. Saudara-saudara, jadi ketika seseorang atau saya tadi mengatakan saya ini pendeta yang baik, maka jangan dijadikan itu sebagai pernyataan kesombongan, tapi justru suatu keberanian untuk memaparkan bukti kebaikan yang dinyatakan. Kalau saya berani mengatakan saya baik, buktinya apa? Maka dalam suratnya yang pertama, Yohanes katakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Saya ini baik loh, tapi saya ngelihat ada orang kepleset di situ, biarin aja, nggak kenal saya. Apa artinya saya bilang baik? Yohanes hendak mengatakan bahwa jangan hanya bicara soal mengasihi, atau bahkan jangan berani-beraninya bicara mengasihi kalau tidak ada bukti perbuatan mengasihi. Jangan berani bilang saya ini baik kalau saya tidak bisa membuktikan melalui kehidupan saya bahwa saya baik. Yohanes melanjutkan lagi dengan mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan dan dalam kebenaran. Gak usah bilang mengasihi, buktikan aja. Nanti orang lain yang akan mengatakan, dia tuh baik. Dia itu sayang sama orang lain. Dia itu mengasihi sesama. Karena apa? Karena perbuatan yang dilakukan dan perbuatannya itu dalam kebenaran. Bukan hanya perbuatan untuk pencitraan. Bukan perbuatan supaya dia nantinya juga orang lain berbuat baik kepadaku, bukan. Tapi dalam kebenaran. Yohanes menunjukkan Yesus yang mengasihi manusia dengan memberikan nyawanya. Perbuatan dalam kebenaran memberikan nyawanya. Jadi kalau kita berani bilang mengasihi sesama, itu artinya kita juga berani memberikan nyawa untuk sesama.
Saya pernah katakan dalam khotbah saya bahwa memberikan nyawa atau menyerahkan nyawa bukan berarti menjadikan kematian dalam diri kita. Tapi menyerahkan nyawa berarti memberikan diri kita, waktu, tenaga, pikiran, dan apapun yang kita miliki. Yohanes ingin menegaskan bahwa mengasihi itu harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita ingat kisah Petrus yang menyangkal Yesus. Sampai 3 kali ia menyangkal Yesus dengan mengatakan bahwa tidak mengenal Yesus dan ia bukan orang yang bersama-sama Yesus. Tapi ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, dan secara khusus Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Apa jawab Simon Petrus? "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan Yesus tidak hanya berhenti pada sampai mengasihi, tetapi Yesus melanjutkan dengan memberikan perintah untuk menggembalakan domba-dombanya. Kini ketika pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat dalam sidang di Yerusalem memperhadapkan Simon Petrus dan Yohanes kepada imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Sekarang Yohanes bukan lagi berada di antara orang-orang yang mencurigai dan bertanya, "Kamu bersama-sama dengan orang itu kan? Kamu juga muridnya kan?" Dan dia mengatakan, "Enggak, saya enggak kenal." Bukan. Tapi sekarang dia ada dalam sebuah persidangan dengan orang-orang yang punya kuasa untuk membuat keputusan. Simon Petrus justru disitulah ia membuktikan jawabannya bahwa ia mengasihi Yesus dan ia menjalankan perintah Yesus menjadi gembala yang baik. Ia memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ia tidak lari dan membiarkan domba-dombanya diterkam dan dicerai-beraikan oleh serigala. Ia tidak lagi mengatakan, "Aku tidak mengenal dia." Tapi dengan berani dan dengan tegas ia mengatakan bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah bangkit dari antara orang mati. Dengan berani Petrus mengatakan bahwa kamu telah menyalibkan Yesus, tapi Yesus telah bangkit. Petrus berani mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Petrus tahu resiko yang dihadapi dari perkataannya. Jika ia menyangkal seperti dulu, maka aman. Ia bebas dari tuntutan persidangan itu. Tapi itu berarti ia membiarkan domba-dombanya diterkam dan dicerai-beraikan oleh serigala. Petrus tidak asal bicara, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Tapi kini ia membuktikan perkataannya itu dengan keberaniannya untuk mengatakan bahwa dalam kuasa Yesus yang kamu salibkan tetapi bangkit. Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya. Begitu juga dengan Petrus yang telah membuktikan dirinya menjadi gembala yang baik. Siapa gembala masa kini? Jika kita ditanya oleh Yesus, saudara-saudara yang di gereja maupun yang di rumah ditanya oleh Yesus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saya percaya kita semua akan menjawab seperti Simon Petrus, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Ketika kita menjawab itu, berarti kita juga siap memberikan nyawa kita, diutus untuk menggembalakan domba-domba. Kita diutus menjadi gembala yang memberikan hidup bagi sesama dengan tulus.
Saya mengajak kita untuk berani, bukan sombong, bukan GR, untuk mengatakan, akulah gembala yang baik. Dengan memberikan bukti nyata, kita mengasihi sesama kita, memberikan diri kita kepada sesama dengan tulus, bukan hanya ngomong. Orang bilang apa? Omdo gitu ya, omong doang. Tetapi kita buktikan itu, bahwa akulah gembala yang baik pada saat sekarang ini, pada masa kini. Karena aku melakukan sebagaimana Yesus juga menjadi gembala. Tidak membiarkan, tidak lari ketika serigala datang. Menuntun domba-dombaku, mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Kita diutus menjadi gembala yang baik dengan memberikan hidup bagi sesama dengan tulus. Amin. Saudara-saudara, kami mohon untuk berdiri. Bersama kembali kita mengakui pengakuan iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami dengan dinyanyikan bagi saudara-saudara yang di rumah dapat dengan bergandengan tangan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah
Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah gembala yang baik, yang menuntun kami kepada air yang tenang. Engkau yang membawa kami ke padang rumput yang hijau. Sekalipun kami berada di lembah kekelaman, tetapi kami tidak takut, karena Engkau gembala yang baik. Yesus telah memberikan dirinya untuk menjadi gembala yang baik bagi kami. Biarlah Tuhan, melalui firman yang telah kami dengar dan kami renungkan, Engkau memampukan kami untuk dapat memberikan diri kami menjadi gembala yang baik, bukan menjadi seorang upahan. Kami mau berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, siapapun mereka dan dimanapun mereka, penyakit apapun yang sedang dideritanya saat ini, terlebih mereka yang terpapar oleh virus corona dan masih terus berjuang untuk dapat pulih kembali. Mereka yang mengalami sakit untuk waktu yang cukup lama dan berada di rumah sakit dalam perawatan yang cukup panjang, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, maka Engkau juga akan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Rencana-Mu adalah rencana yang indah dalam kehidupan kami. Berkati keluarganya yang menjaga dan merawatnya. Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka, karena kematian telah memisahkan mereka dari antara orang-orang yang mereka cintai. Kami tahu Tuhan, bahwa duka cita tersebut tidak begitu saja dapat hilang dalam kehidupan saudara-saudara kami. Membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi kami percaya Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman, duka cita kami adalah duka cita yang berpengharapan. Bahwa pada saatnya nanti, Engkau akan mempertemukan kami kembali dengan orang-orang yang telah mendahului kami. Biarlah keyakinan itu yang boleh menguatkan dan menghibur kami yang berduka, agar kami dapat terus melanjutkan kehidupan ini. Tuhan mau berkati untuk negeri kami Indonesia ini dengan berbagai macam persoalan yang ada. Pandemi belum berakhir, program vaksin masih terus berjalan, bencana terjadi di sana-sini, dan teror juga kembali bermunculan. Tentu tidak mudah bagi pemimpin negeri kami untuk dapat memimpin negeri ini dalam situasi seperti ini. Jadikanlah pemimpin kami sebagai gembala yang baik, bukan seorang upahan. Memiliki negeri ini dengan rakyat yang ada, sehingga apapun yang menjadi kebijakannya, semua itu untuk mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Tuhan mau berkati para aparat negeri kami yang menjaga keamanan negeri ini. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat menjaga keamanan dengan lebih baik lagi.
Tuhan berkati orang-orang yang memberikan bantuan bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana di NTT, di Jawa Timur, dimanapun tempat. Biarlah Tuhan memakai mereka agar mereka boleh memberikan dirinya dengan tulus untuk menolong, membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dan saudara-saudara kami tetap memiliki pengharapan sebagai korban dari bencana tersebut untuk dapat melanjutkan kehidupan ini. Berkati gereja-gerejamu ya Tuhan, sekalipun pandemi masih berlangsung, tetapi kami sebagai gereja juga tetap menjadi gembala. Tolong kami gereja, yaitu orang-orang percaya, dapat menjadi gembala-gembala yang baik, memberikan diri kami untuk mengasihi sesama, untuk membantu sesama dengan tulus, bukan dengan pamrih ataupun untuk mencari kebaikan diri kami sendiri. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Saudara-saudara, mari menghantarkan persembahan dengan ayat yang mendasari dari 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Saudara-saudara dimohon berdiri. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan berkat Tuhan yang senantiasa terus kami terima hari lepas hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak menyampaikan ungkapan syukur kami dalam persembahan ini. Kiranya Tuhan menerima dan melayakkan kami untuk menjadi pengikut Tuhan yang memberikan hidup kami sebagai persembahan yang utuh bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk mengelola semua berkat yang Tuhan berikan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Teladanilah sikap Yesus sebagai gembala yang memberi diri untuk dombanya. Kami akan memberi hidup kepada sesama dengan tulus. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maksudmu